Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Senin 23 Juni 2025, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh dapat beristirahat dengan tenang, dan sebentar kami bangun pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai bila mana pada pagi hari ini kami akan mengawali hari kami dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan benar-benar dapat kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Berempati bukan menghakimi. Dengan ayat Alkitab kita diambil dari Ayub 18 ayat 1 sampai 21 dengan fokus kita pada ayat yang keempat. Engkau yang mengoyak-ngoyak dirimu sendiri dalam kemarahan, apakah demi kepentinganmu bumi harus ditelantarkan dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Kita lebih membutuhkan empati daripada kecaman untuk bangkit dari keterpurukan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mencoba memahami perspektif orang lain, serta menanggapi perasaan mereka dengan penuh perhatian. Empati dapat membangun relasi dan mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik bagi orang lain karena mereka merasa dipahami dan didukung. Sebaliknya, kecaman dan penghakiman hanya akan memperburuk keadaan seseorang. Kecaman dapat menjatuhkan mental seseorang yang sedang berusaha bangkit dari permasalahannya. Ayub 18 memperlihatkan perdebatan tajam antara Ayub dan Bildad. Ayub yang tengah mengalami penderitaan justru mendapat kecaman bahkan penghakiman dari Bildad. Bildad tidak berusaha memahami latar belakang kesedihan dan penderitaan Ayub. Ia sibuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan yang dianggap sebagai penyebab penderitaan Ayub. Ia menuduh Ayub sebagai manusia egois, sombong, dan tak tahu diri di hadapan Tuhan. Akibatnya, Bildad gagal memahami kesedihan dan pergumulan Ayub. Sikap Bildad justru menambah beban pergumulan Ayub. Bagaimana dengan kita? Mari belajar memahami pergumulan orang lain. Belajarlah berempati. Jangan menambah penderitaan sesama dengan kecaman dan penghakiman yang tidak membangun. Dengan berempati, kita dapat mendukung orang lain untuk bangkit dari pergumulannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami diajarkan untuk bisa berempati kepada sesama kami yang sedang mengalami permasalahan Tuhan. Bukan malah mengecam dan menghakimi, tapi biarlah kami dapat merasakan apa yang mereka rasakan, turut serta dalam apa yang mereka rasakan, dan kami bisa memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada mereka, kepada sesama kami yang sedang mengalami penderitaan Tuhan, sehingga mereka boleh dapat dikuatkan dan dapat bangkit dari masalah hidupnya, dapat bersemangat kembali dan dapat berhasil dalam kehidupannya Tuhan, dan juga makin hari dapat boleh makin dekat kepadamu dan senantiasa imannya boleh bertumbuh Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai setiap kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jauhkan dari segala macam
hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, jauhkan dari segala macam hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.